happening. We're going to have a clip now of a lecture I gave about 15, 16 years ago. That the last day would not come until the Hajj has been abandoned. But the last day would not come until the Hajj has been abandoned. When do you presume that the Hajj will be abandoned? Let me see if any of the sisters have an answer. When Dajjal prohibited from going, yes. What event is likely to take place which will cause the abandonment of the Hajj? The big war, correct. And so they might use some cock and bull story about some virus which is a great danger to health, and get the World Health Organization to issue an advisory, and then they suspend the Hajj. Attack on the US dollar, and it collapses, and all the paper money in the world collapse, and the US economy collapses, and then Israel replaces the United States as the ruling state in the world. لَتُحَجَّنَّ الْبَيْتِ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتِ وَلَيُؤْتَمَرَنَّ. The people will continue to make the Hajj to the house of Allah, and people will continue to perform the Umrah to the house of Allah, the Kaaba. بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. Even after Gog and Magog have been released. And then the hadith goes on to say, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ. That the last day would not come until the Hajj has been abandoned. This hadith is in Sahih Bukhari. Let me repeat it. People will continue to perform the Hajj and the Umrah even after the release of Gog and Magog. But the last day would not come until the Hajj has been abandoned. And so when that day comes that the Hajj is abandoned, it will confirm that Gog and Magog were released long ago. Are you following me? Well, I am anticipating that the abandonment of the Hajj will take place. Alright, let me ask you, when? When do you presume that the Hajj will be abandoned? Let me see if any of the sisters have an answer. Good to hear you now. Said the Prophet ﷺ, what do you think will cause the abandonment of the Hajj? My wife could also answer the question. Yes? When Dajjal rules. Alright, anybody else? I like that answer. Anybody else? If they are blocked from Prohibited from going, yes. What event is likely to take place which will cause the abandonment of the Hajj? The big war, correct. When Israel wages a big war, which will witness the dramatic territorial expansion of the state, and then a concomitant means taking place at the same time, a concomitant attack on the US dollar, and it collapses, and all the paper money in the world collapse, and the US economy collapses, and then Israel replaces the United States as the ruling state in the world. That big war
is likely to inflame the passions of the Muslims around the world to such a fever pitch that the Saudi government cannot allow the Hajj to take place, because such a Hajj would likely threaten the foundations of the Saudi state. And so they might use some cock and bull story about some virus which is a great danger to health, and get World Health Organization to issue an advisory, and then they suspend the Hajj. And then the next year they continue the suspension until eventually the Hajj is abandoned. And so this Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. I gave this lecture, I think it was about 2004 perhaps, at the Jama Masjid in San Fernando. It was a series of lectures on Surah Al-Kahf. And in that series of lectures, there is this clip on Gog and Magog and the Hajj. And I said in that clip that there might be some virus which would come, and it will be used as the excuse to try to first suspend the Hajj, not abandon. And after suspension, another year, another suspension, and then a following suspension. Only when there has been no Hajj for several years, then we are entitled to now declare the Hajj has been abandoned. But now let me share with you the analysis, pick up from where I was talking 15. And notice I was a younger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan Indonesian Channel Cuy Pajo Bernyanyi. Kali ini saya tertarik dengan permasalahan dibatalkannya keberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi, tanah Mekah, Madinah sana, untuk melakukan ibadah haji tahun ini. Itu sangat mengejutkan, cukup viral, karena hal itu sangat-sangat merugikan kaum muslimin selaku calon jemaah haji. Satu hal yang luar biasa, sudah 2 tahun berturut-turut Muslim Indonesia tidak dapat melaksanakan ibadah haji hanya karena persoalan isu COVID-19. Kalau ditilik dari ceramah seorang ulama besar, ceramah ini berlangsung pada 17 tahun silam, tapi diulas kembali oleh beliau. Ternyata Rasulullah SAW telah memprediksi bahwa yang meniadakan ibadah haji di tanah suci Mekah adalah isu virus, walaupun pada saat itu tidak disebutkan virus apa namanya. Tapi ternyata pada tahun-tahun ini kita memang sudah menemukan kebenaran hadis itu. Masya Allah, luar biasa. Dan oleh ulama besar penceramah itu 16 tahun silam juga sudah memprediksi bahwa akan terjadi, tidak akan terjadi kiamat sebelum dilarangnya melaksanakan ibadah haji. Yang melarang menurut ulama itu adalah ketakutan
alasan dari Dajjal dengan alasan virus, takut pada virus, menjalarnya virus, menularnya virus. Ternyata itu ulah Dajjal. Artinya kita sekarang tengah hidup di dalam kekuasaan Dajjal. Hanya kekuasaan Dajjal yang menghentikan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kita sudah 2 tahun. Yang aneh, kalau di zaman SBY dulu, kita banding ya, tidak apa-apa kita banding, ambil perbandingan. Zaman itu juga ada virus, sehingga kuota jemaah haji Indonesia dikurangi oleh Arab Saudi. Namun karena inisiatif yang mulia dari Pak Presiden SBY pada zaman itu, sehingga beliau bersurat ke pemerintahan Arab Saudi, Raja Arab Saudi, dan alhamdulillah dikabulkan penambahan kota pada saat itu 10.000 kota. Itu luar biasa. Sementara sekarang Arab Saudi juga belum memutuskan, belum pasti, belum resmi memutuskan bahwa ada larangan Muslim Indonesia untuk melakukan atau mengikuti ibadah haji di Tanah Suci pada tahun 2021 ini. Namun Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, kok tidak ada kelihatan, tidak nampak ya, atau mungkin informasinya belum sampai ke kita atau ke saya, bahwa tidak terlihat adanya inisiatif seorang presiden layaknya Pak SBY dulu meminta jalan keluar. Saya juga mencurigai ya, jangan-jangan ini memang dijadikan alasan COVID ini untuk menunda-nunda atau untuk meniadakan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia. Saya khawatir seperti itu agar dana haji dapat dikelola, entah keuntungannya akan dilarikan kemana, Allah alam. Dan itu banyak pihak yang meminta dana haji itu perlu diaudit, dan saya juga sepakat dana haji itu harus diaudit, kemana dana haji itu dan untuk apa. Sudah 2 tahun haji tidak dijalankan, lantas kemana, keuntungannya untuk siapa, terus modal dana haji itu kemana. Itu harus transparan, harus terbuka. Ini yang menjadi pertanyaan publik. Jadi pemerintah harus menjelaskan tentang tanah haji itu, karena banyak sorotan-sorotan dari masyarakat, dan itu sangat merugikan rakyat, merugikan jemaah haji, calon jemaah haji. Itu silakan, masih ada tayangan berikut ini tentang bagaimana kehebatan SBY memperjuangkan penambahan kuota pada zamannya itu, dan beberapa penjelasan tentang kemana dan bagaimana dana haji itu nanti akan teman-teman ikuti pada tayangan yang berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBY surati Arab Saudi, kuota haji ditambah 10.000. Herzaki, semoga jadi inspirasi bagi Presiden Jokowi.
Saat musim flu burung, SBY menyurati langsung Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota haji. Hal tersebut merupakan buah prestasi kepemimpinan era Presiden Republik Indonesia ke-6, yakni SBY. Sebagaimana diungkapkan Kepala BKS DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra melalui akun Twitter pribadinya. Masya Allah, tadi baca ini kirain kejadian tahun ini. Ternyata prestasi era Presiden RI ke-6 @SBY Yudhoyono. Demikian tweet Herzaki seperti dikutip dari akun Twitter @Herzaki pada Minggu, 6 Juni 2021. Herzaki mengungkapkan saat itu kuota haji dinego SBY sehingga bisa dapat tambahan kuota haji. Pengurangan kuota dinego dan bisa dapat tambahan. Demikian ujarnya. Herzaki berharap semoga prestasi SBY tersebut bisa menginspirasi Presiden Jokowi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Presiden Jokowi. Demikian katanya. Di akhir ceritanya, Herzaki juga menuliskan sebuah tagar seruan untuk mengaudit dana haji. #audit dana haji. Demikian tulisnya. Sebelumnya dalam cuitannya, Fatur mengingatkan saat SBY menyurati pihak Saudi. Jadi ingat saat pandemi flu burung, @SBY Yudhoyono menyurati langsung ke Saudi. Demikian katanya. Alhamdulillah Indonesia dapat tambahan kuota haji 10.000 jemaah, tapi ini zaman @P Demokrat lah. Bukan membandingkan, cuma keingatan aja. Demikian ungkap dia. Kegagalan calon jemaah Indonesia menunaikan ibadah haji 2021 masih menjadi perbincangan. Ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi belum membuka akses penyelenggaraan ibadah haji 2021. Ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Ke-1, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442. Sebelumnya, akun Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi @MOI Saudi Arabia mengumumkan daftar 11 negara yang warganya diizinkan masuk ke Arab Saudi. Tidak ada satupun negara Asia Tenggara atau negara-negara Muslim pengirim jemaah haji terbanyak termasuk Indonesia masuk dalam daftar itu. Sebelumnya pada 2019, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 orang jemaah yang terdiri dari 204.000 orang jemaah haji reguler dan 17.000 orang jemaah haji khusus. Jumlah jemaah itu termasuk petugas pelayanan haji, yakni 1.513 petugas untuk jemaah haji reguler dan 1.337 petugas untuk jemaah haji khusus. Lalu apa saja yang menjadi dasar pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 oleh pemerintah? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi 8 DPR, Yandri Susanto. Selamat sore Pak Yandri, Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yandri, jadi ada beberapa pertimbangan pemerintah hingga akhirnya membatalkan penyelenggaraan haji 2021. Tapi sebenarnya faktor utama dari pembatalan ini apa Pak Yandri? Sebelum ke sana, perlu saya sampaikan kalau dari Komisi 8, saya sebagai Ketua Komisi, semenjak Desember sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan haji tahun ini. Tidak ada masalah. Dari sisi anggaran sangat siap, dari sisi asrama haji sudah sangat siap, manasik haji dan sebagainya sudah sangat siap. Tapi sampai waktu yang ditentukan oleh Kementerian Agama, batas yang paling kecil mendapatkan kuota yaitu 1,8%, setara dengan sekitar 3.000 jamaah. Ternyata sampai tanggal 28 Mei yang digariskan oleh Kemenak, Kerajaan Saudi belum juga memberikan kuota itu. Termasuk penerbangan dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah tetap dilarang. Nah, oleh karena itu, berdasarkan laporan dari Kementerian Agama, aparat atau petugas dari Kementerian Agama untuk menyiapkan di Tanah Suci, apakah itu melihat pemondokan, kemudian catering, itu tidak bisa. Tapi secara keseluruhan sebenarnya dari sisi anggaran,
itu tidak ada masalah. Oleh karena itu, terhadap hoax atau berita yang menyesatkan di publik bahwa pembatalan haji ini karena Indonesia punya hutang dengan Saudi, tidak bisa bayar pemondokan, tidak bisa bayar catering, itu 1000% salah. Nah, oleh karena itu, mohon kita luruskan semua hal-hal yang tidak lurus itu menjadi berita yang benar. Kita stop yang tidak benar. Murni ini adalah pertama karena pandemi. Kami meyakini Saudi membatasi hanya sekitar 45.000 untuk seluruh negara, itu juga karena pandemi. Membatasi penerbangan ke Saudi pasti gara-gara pandemi. Kalau tidak, pastilah Indonesia menjadi prioritas. Sebagaimana kita ketahui dari tahun ke tahun Indonesia sebagai negara terbesar penyumbang calon jamaah haji. Tapi hari ini kita memaklumi dan otoritas Saudi tidak bisa kita ganggu-gugat. Nah, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan baik dari dalam negeri maupun dari keputusan otoritas Saudi Arabia yang sampai hari ini masih mensuspend atau melarang penerbangan Indonesia ke Jeddah dan Madinah, termasuk juga belum memberikan kuota haji, ya maka kita sebagai bangsa yang punya juga cara memutuskan sesuatu yang sangat strategis seperti ini, kita harus mengambil keputusan yang tepat. Maka pada hari ini kami bersama Menteri Agama sudah mengumumkan. Nah, tapi bagi calon jamaah haji, Mbak Sini nggak perlu khawatir, dananya aman, ya kan? Kemudian yang belum berangkat akan menjadi prioritas utama, bila nanti tahun depan ada haji. Jadi ini semua kita atur.